Kenalkan, nama saya Sani Kurnia dengan NPM 1941096. Saya mahasiswa di Universitas Internasional Batam, Prodi Manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ancaman resesi di Indonesia. Resesi dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadinya penurunan perekonomian suatu negara selama dua kuartal berturut-turut. Penurunan perekonomian ini ditandai dengan penurunan PDB atau produk domestik bruto suatu negara. Resesi umumnya terjadi selama beberapa bulan, biasanya 3 bulan. Ancaman resesi 2023 dimulai dari pandemi COVID-19 yang memaksa roda perekonomian global menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan penghambatan perekonomian. Selain itu, ancaman resesi 2023 juga dipicu oleh bank-bank sentral di seluruh dunia yang secara bersamaan menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh faktor pandemi COVID-19 hingga perang Rusia-Ukraina yang mengganggu suplai energi dan pangan di seluruh dunia. The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, diperkirakan tetap menaikkan suku bunga hingga tahun 2023. Langkah The Fed ini menghambat pertumbuhan perekonomian di negara maju yang berujung resesi. Investor dunia mengharapkan bank sentral menaikkan suku bunga mencapai 4% hingga 2023. Sementara itu, untuk memotong inflasi global ke tingkat yang konsisten dengan target mereka, bank sentral diperkirakan perlu menaikkan suku bunga tambahan 2 poin persentase. Kenaikan ini lebih tinggi dari persentase di atas rata-rata 2021. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pada hari Rabu 14 Desember 2022 kembali menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini ke level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa perlawanan bank sentral untuk meredam inflasi di Amerika. Inflasi di Amerika pada November 2022 menurun menjadi 7,1% dari bulan sebelumnya sebesar 7,7%. Meskipun demikian, The Fed tetap konsisten untuk menaikkan suku bunga secara agresif. The Fed menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebesar 15 basis point menjadi 2,5% sampai 4,5% dalam pertemuan kebijakan moneter akhir tahun. Dengan demikian, The Fed telah menaikkan 7 kali suku bunga pada tahun 2022 ini. Di samping itu, krisis keuangan di pasar negara berkembang juga menjadi faktor terjadinya resesi. Dengan tekanan pasar keuangan dan pertumbuhan PDB yang menghambat akan menimbulkan resesi. International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan pertumbuhan perekonomian global mencapai 2,7% tahun depan yang melambat dari 3,2% pada tahun 2022. IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan perekonomian negara-negara maju menjadi 1,1% pada tahun 2023. Dari tahun ini diperkirakan tumbuh 2,4%. Sementara itu, negara berkembang juga diperkirakan tumbuh stagnan sebesar 3,7% pada tahun 2023. Di sisi lain, IMF juga menilai Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang bagus sehingga mampu menghadapi ancaman global dan resesi dengan baik. Perekonomian Indonesia yang kuat membuat IMF memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia di angka 5,3%
pada tahun 2022 dan diproyeksikan tumbuh 5% pada tahun 2023. Berdasarkan hasil survei Bloomberg, Indonesia masuk ke 15 daftar negara yang berisiko resesi. Indonesia berada di peringkat 14 dengan persentase sebesar 3%. Dari penjelasan ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.